Li'annahum la yahtajuna ilaiha, karena sesungguhnya yang khawasul muqarrabin tadi tidak membutuhkan kepada kekeramatan-kekeramatan itu. Wa yamna'uha al-awwalina, dan Allah Subhanahu wa taala mencegah kekeramatan, karomah, keistimewaan kepada orang-orang yang awal, yang khawasul muqarrabin tadi, li'annahum, karena sesungguhnya khawasul muqarrabin la yahtajuna ilaiha, tidak membutuhkan kekeramatan untuk meyakinkan dirinya. Wis yakin tenan, saya beli laptop, notanya mana? Oh ya Pak, ini notanya. Nota itu kemudian dikasihkan kepada yang mendanai beli laptop. Ini nota itu seperti kekeramatan tadi, seperti karomah, untuk meyakinkan orang yang punya dana laptop tadi. Tetapi ada orang-orang yang sudah sangat yakin terhadap pembeli laptop yang dititipi laptop itu. Orang perlu nota, aku wis yakin. Kowe ngomong piro wae aku wis yakin. Khawasul muqarrabin, orang-orang yang khusus sangat dekat dengan Allah itu tidak butuh tanda yang lain untuk meyakini dengan sepenuhnya kekuasaan Allah. Nah, orang-orang yang diberi kekeramatan itu masih butuh tanda. Seperti mudahnya begini ya, kalau jenengan paham ceritanya Nabi Musa, itu kan jaluk minta kepada Allah, tapi Nabi Muhammad kan nggak pernah minta kepada Allah untuk di Isra Mi'raj, kan nggak pernah. Nah itu bedanya, segampangannya gitu. Dan Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Musa, tapi itu di kalangan para nabi ya. Nah ini kalangan para wali beda mana ya. Kepala yang mau kalangan pembeli laptop tadi kan lain lagi. Itu contoh-contoh ya, tapi biar jenengan lebih paham. Jadi kalau dibanding keyakinannya antara orang yang butuh tanda dan tidak butuh tanda, itu lebih tinggi yang tidak butuh tanda. Tapi banyak orang yang mengatakan aku gak butuh tanda, dia jadinya gak yakin. Ya orang golek kok. Ngerti maksud saya? Saya itu nggak butuh tanda. Lahnya apa? Lah orang goleki orang butuh nang Jakarta kok goleki rambu-rambu ndak. Jadi saya nggak butuh tahu rambu-rambu. Kenapa? Ya nang omah terus kok. Ya beda dengan yang berjalan. Tahu maksud saya? Ada orang yang nggak butuh tanda, nggak butuh saya nggak butuh kekeramatan di dalam diri saya untuk meyakini Allah. Tapi sebetulnya dia tidak berjalan menuju Allah. Berbeda dengan orang yang saya yakin sepenuhnya kepada Allah. Saya tidak membutuhkan tanda untuk menuju Allah. Tapi dia menuju. Ya, berbeda kan? Yang satu tidak butuh tanda, tapi karena di rumah saja. Yang satu gak butuh tanda tapi jalan karena keyakinannya. Li'annahum la yahtajuna ilaiha, karena sesungguhnya yang khawasul muqarrabin tadi tidak membutuhkan kepada kekeramatan itu. Lima hum fihi, karena mereka itu orang-orang yang sudah mendalam dan meneresap fil yakini, di dalam keyakinannya, wal quwwati, dan kekuatan keimanannya, wa tamkini, dan mantap keimanannya, wa man uhilla, dan barang siapa yang dijadikan ahli liqurbil qadir, untuk dekat dengan Allah yang maha kuasa, yang maha mempunyai takdir, la yastaghribu, maka tidak aneh, wala yastaghsiru, dan tidak menganggap banyak, syai'an minal qudrah, sesuatu pun dari takdir-takdir itu. Wayaro, dan mereka yang diahlikan tadi itu melihat al-qudrata, takdir itu adalah tata jala lahu, sebuah tajali, sebuah ungkapan tajalli lahu min sijfil ajza'i, penampakan kepada orang yang diahlikan tadi, min sijfil ajza'i, dari selambune bagian-bagian alamal
alamil hikmati, alam hikmah. Orang-orang yang sudah diahlikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat kepadanya, maka tidak menganggap aneh maupun tidak menganggap bahwa pembukaan tentang takdir itu adalah sesuatu yang besar, yaitu hanya sebagian dari penampakan dari bagian-bagian keseluruhan dari takdir itu. Orang tua kalau melihat anak-anak muda seperti Anda itu terus mengalami sesuatu, kok pas sinau pas belajar itu kok berat. Mungkin orang-orang tua itu bilang, ya wis wangun, jenenge belajar itu berat. Itu kan akan bilang begitu. Tapi Anda yang mengalami itu kan, iso yo enteng, iso kan, kalau bisa ya ringan-ringan saja dan macam-macam lah. Tapi orang tua itu akan paham. Keluhan itu pun wajar bagi anak muda gitu loh. Nah, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah itu, kalaupun ada kekeramatan tentang makna takdir-takdir tadi itu, bagi mereka itu biasa. Karena itulah bagian-bagian dari puzzle-puzzle kecil yang membentuk takdir besar Allah Subhanahu wa taala. Orang ulama namanya Asyibli radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, itu ditanya, wakila lahu, diucapkan kepada Asyibli, anna Aba Turab, itu ada santrinya itu cerita kepada Asyibli, wahai Asyibli, murid Aba Turab, ada orang yang namanya Aba Turab. Aba Turab itu bapaknya lemah. Berarti tukang macul we. Mungkin loh ya. Kalau Al-Haddad itu kan tukang besi. Berarti kalau Aba Turab berarti tukang pacul. Ya bisa tukang pacul atau tuan tanah gitu ya. Anna Aba Turab dzukira annahu ja'in fil badiyah. Aba Turab itu suatu saat ke hutan. Lalu di dalam hutan dia itu lapar. Annahu ja'in fil badiyatin, di dalam hutan. Faro al-badiyata, lah dalam kondisi tersebut Aba Turab itu melihat hutan kullaha, ya semuanya hutan itu to'aman, menjadi makanan. Asyibli itu diceritani, wahai Asyibli, Aba Turab itu loh pernah cerita satu saat ke hutan. Di tengah hutan dia lapar. Saat dia lapar itu tiba-tiba sak hutan itu semua jadi makanan. Jadi makanan loh. Berarti mangan apa wae iso. Berarti istimewa enggak? Istimewa. Jenengan kita aja kadang-kadang kentekan beras bingung kok. Nah, coba. Kalau kita kadang-kadang kentekan beras gitu, tiba-tiba nang kebon ini dadi beras kabeh. Pasire, mungkin tinggal ngangkuti to. Lah istimewa itu, karomah itu. Tapi bagaimana jawaban Asyibli? Asyibli menjawab, faqala abdun rufiqa bihi walau balagha ila mahallit tahqiq. Abdun, seorang hamba, rufiqa bihi, yang diwelasi atau dikasih oleh Allah, walau balagha ila mahallit tahqiqi, saat dia itu sampai kepada makom tahqiq, lakana kaman kola, maka dia itu seperti seseorang yang berkata, abitu inda rabbi, saya menginap di sisi Allah, fayut'imuni, dan kemudian Allah memberi saya makan, wayuski, dan Allah memberi, wayuski ini, dan Allah memberi kepada saya minum. Maksudnya begini, apa sing dialami Aba Turab itu isik biasa. Sing luar biasa lagi itu kalau betul-betul orang di mahkom tahqiq yang betul-betul hakikat, maka dia itu akan berkata, saya di sisi Allah. Menginap bahasanya Abi itu, menginap di sisi Allah, dan Allah kemudian memberi saya makan dan memberi minum. Tidak usah harus alasnya dadi makanan terus dimakan, wis wareg dhewe. Dan itu pernah diungkapkan oleh Rasulullah toh. Ingat hadisnya.
Satu saat ada orang datang kepada Rasulullah, pingin poso saben tahun, sepanjang tahun pingin poso. Ojo kaya ngono, jangan ditiru saya. Rasulullah bilang begitu. Karena saya itu dikasih makan dan minum oleh Allah. Berarti ya begitulah. Tidak setiap orang itu di hikmah ini ya yang mempunyai karomah, keistimewaan, kalau dikembangkan mempunyai kesuksesan, mempunyai kekayaan, mempunyai pengikut yang banyak, mempunyai kepandaian ilmu agama pun, hafal Al-Quran pun, hafal sak tafsir pun, ya, hafal sak fikih, itu adalah merupakan ikhlasnya. Belum tentu ikhlasnya juga sempurna. Ya memang bisa dibalik begini, apalagi yang nggak bisa apa-apa Pak, ya belum tentu ikhlasnya sempurna. Iya, tapi itu bisa buat memandang diri kita sendiri. Aku iki jane nek ndonga iki mesti kabul loh ngomong gitu. Wis duwe karomah kok ya. Iku ora kemudian ketakwaan kita, keikhlasan kita sudah sempurna. Kita bisa, orang-orang seperti itu bisa meningkatkan dirinya dengan mempelajari karomah-karomah yang diberikan Allah kepadanya untuk meningkatkan keikhlasannya tadi itu. Seperti saya ceritakan tadi, ono wong njaluk tombo, nyatane gak tak wiriti, gak tak dongake, banyu yang mau aku juga nang jeding malahan di kamar mandi itu pun mari. Itu pun sembuh. Berarti itu adalah karena Allah, bukan karena wiritan saya, bukan karena dan yang lain-lain. Tapi semuanya itu selalu kembali kepada Allah. Oh, kok begitu? Lah nyatanya pernah saya itu mau menyembuhkan orang, karena orang itu aku kenal, cedak, orangnya terpandang, tak wiriti tenan ya malah ora mari, malah mati. Gitu umpamanya. Nyatanya bukan karena wirid itu, berarti bukan karena wirid, bukan karena saya yang istimewa, tapi itu semua adalah kehendak Allah. Kalau orang yang mempunyai keistimewaan lalu kemudian mempelajari itu, maka akan menjadi lebih ikhlas, menjadi lebih bergantung kepada Allah. Tidak ada yang lain kecuali Allah, tidak ada harapan, tidak ada tujuan, bahkan tidak ada yang ada kecuali Allah, maka akan menjadi sangat luar biasa, menjadi lebih meningkat. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, untuk malam hari ini cukup sampai sini. Besok insya Allah minggu depan kita lanjutkan masih penjelasan tentang ini. Dan kebetulan penjelasan tentang ini agak panjang, mungkin sampai 3 pertemuan itu. Karena biasanya satu pertemuan itu setengah halaman. Nah ini penjelasan ini 2 minggu, yang ini seminggu, yang insya Allah 3 kali lah. Tentang hikmah laisa kullu man sabata takhsisu kamula takhlisu. Akhiri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.